Nah, karena saya tuh kaget gitu, saya bilang saya bukan ustazah loh, nanti saya kalau ditanya-tanya tentang ayat saya bingung, katanya oh enggak, hari ini sharingnya tentang financial planning, jadi mudah-mudahan nanti kita seputar itu ya. Nanti kalau pertanyaannya lebih nyerempet Chris kalian, nanti saya lempar lagi ke ustazah-ustazah yang lebih kompeten untuk menjawab. Nah, saya akan mulai aja. Saya akan sharing dulu kira-kira tinggal 15 menit ke depan supaya kita lebih banyak punya waktu untuk diskusi dan ngobrol dan tanya jawab gitu ya. Izinkan saya untuk memulai slide saya. Oke, jadi hari ini tema yang kita angkat yang dipilihkan oleh panitia Rois adalah Financial Planning 911 for Moms. Meskipun begitu, tadi saya sempat intip, ini kayaknya pesertanya nggak cuma moms, jadi mohon maaf ya. Mungkin boleh diganti sendiri nanti for moms and dads, barangkali kayak gitu. Oke. Saya perkenalkan sedikit tentang Z Finance. Z Finance itu adalah lembaga training dan konsultasi keuangan. Artinya apa? Memang kami bergerak sangat dalam di bidang edukasi, meningkatkan literasi keuangan, berpartner juga dengan otoritas jasa keuangan untuk membantu peningkatan literasi keuangan di masyarakat Indonesia. Nah, saat ini yang seperti ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin yang Anda ikuti, itu adalah salah satu kelas online kami yang saat ini jadi banyak karena lagi musim working from home seperti ini. Nah, Bapak Ibu juga bisa follow media sosialnya Z Finance. Kami ada di Instagram dengan akun @zfinance dan YouTube dengan akun Z Finance TV. Jadi silakan di subscribe, silakan di follow. Mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat dari berbagai sharing-sharing keuangan. Jadi kalau kami selalu moodnya adalah sharing dan berbagi tips gitu ya. Tetapi apakah tips itu langsung aplikasi atau tidak, itu pasti harus tetap disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing orang. Nah, kenapa sih di masa krisis pandemi COVID-19 ini penting sekali untuk kita semua merubah mindset tentang financial planning 911. Jadi bukan 101, tetapi 911. Karena sekarang situasinya itu memang kondisinya berbeda dengan yang biasa-biasa kita hadapi. Pertama, dampak langsung dari situasi krisis seperti ini adalah keuangan yang berpotensi menjadi tidak sehat. Jadi kalau dilihat di sini ya, pertama kondisinya mungkin yang dialami oleh banyak masyarakat, budget living yang membengkak. Kemudian mungkin untuk masyarakat yang sudah mulai berinvestasi mengalami penurunan aset-aset investasi. Lalu terjadi kenaikan biaya-biaya dalam rumah tangga yang sebelumnya tidak terantisipasi sebelumnya. Lalu adanya juga yang berkurang penghasilan akibat kondisi tempat kerja yang barangkali kena imbas. Nah, ini semua rupanya menjadikan kita itu cemas. Nah, pada saat manusia itu cemas, maka disitulah akan berpengaruh terhadap kesehatan mental dan kesehatan finansial kita. Jadi kalau ditanya kenapa sih masih repot-repot ngurusin uang, oh ya iya gitu. Mbak Prita nggak usah gitu kan, semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya betul takdir itu, tapi kan harus ada ikhtiarnya. Sama persis seperti kita sakit. Kalau Bapak Ibu bilang ya sudah takdirnya nanti semua orang dicabut nyawanya itu dengan sudah kondisi masing-masing, ya iya. Tetapi kita kan tetap disuruh untuk berjuang. Kita tetap disuruh untuk ikhtiar. Nanti hasilnya seperti apa, itu semua kita percaya yang terbaik buat kita, karena itulah yang memang Allah tetapkan untuk kita. Nah, pada saat kita mulai cemas dan mulai terganggu kesehatan mental kita, dan pada akhirnya kesehatan finansial, ini yang sebetulnya agak rawan terhadap banyak rumah tangga. Kenapa? Karena tidak ada rumah tangga yang tidak stres sebetulnya ya. Jadi kalau dibilang nggak zikir aja, nggak usah stres. Sebenarnya manusia itu memang wayahnya dia punya stres. Tinggal stresnya itu positif atau negatif. Jadi berbagai stimulan-stimulan yang ada di luar sana itu pasti buat kita stres. Ibu-ibu, bapak-bapak sadari nggak? Ibu-ibu, bapak-bapak mau bekerja aja, tiba-tiba mau deket deadline tuh pasti hati lebih berdebar-debar, lebih deg-degan. Atau misalnya mau pertama kali presentasi deg-degan, itu stres juga namanya, tetapi itu stres yang positif yang membuat kita menjadi lebih aktif. Jadi kalau di sini yang paling bahaya adalah bila mana stresnya ini menjadikan kita negatif dan membuat kita menjadi kacau pikirannya. Orang yang stres dan tidak diatasi stresnya, jadi yang paling penting adalah gimana cara kita mengatasi stres tersebut. Bahayanya pertama, itu akan berpengaruh terhadap produktivitas dalam bekerjanya. Yang kedua, ini juga akan berpengaruh terhadap komunikasi hubungan dengan lingkungan kerja. Dan yang paling ngeri itu mulai
timbul masalah dalam rumah tangga. Nah, inilah kenapa ibu-ibu, bapak-bapak itu kita penting sekali untuk mau memahami tentang literasi keuangan, dan kenapa di momen yang sedang krisis seperti ini itu bahkan lebih penting lagi untuk kita bisa mengatur keuangan kita dengan sebaik-baiknya. Nah, Financial Planning 911 itu sebenarnya terdiri dari beberapa hal. Jadi kami identifikasi bahwa pada saat pertama kali pemerintah mengumumkan ada pasien COVID-19 di Indonesia, kita sebenarnya di situ sudah tahu bahwa Indonesia negaranya seperti apa, masyarakatnya seperti apa, sehingga kita sebenarnya harus punya gambaran. Itu sebabnya kita merasa ada ketidakpastian di situ. Nah, ketidakpastian itu yang memang kita tidak ada yang tahu jawabannya. Tetapi kalau ditanya seperti apa sih pendapat masyarakat Indonesia terhadap situasi krisis, rupanya McKinsey & Company itu sudah melakukan research pada bulan Maret. Jadi research itu menyatakan bahwa masyarakat Indonesia itu very optimistic, which is good, very optimistic itu ya. Kenapa? Karena optimis itu artinya kita punya harapan, tapi bahayanya di saat bersamaan kita tuh jadi kebablasan. Contoh PSBB yang tidak ditaati, kemudian yang kita kemarin lihat juga di bandara seperti itu. Nah, itu kenapa? Karena kita saking optimis ya bahwa ini 2 bulan lagi juga selesai gitu dari bulan Maret. Jadi semua bilang, oh ya kan Juni semua kembali ke normal. Nah, pertanyaannya, new normal itu yang seperti apa? Siap nggak keuangan kita menghadapi new normal seperti itu? Oke, saya akan go through satu persatu, nanti kita bisa discuss ya. Pertama, evaluasi sumber penghasilan. Saat ini hampir semua lini pekerjaan atau usaha akan terdampak dan dari kemungkinan penurunan ekonomi pasca pengumuman COVID. Nah, dalam hal ini Ibu Sri Mulyani sendiri sudah menyatakan bahwa baseline dari APBN itu sudah turun menjadi hanya sekitar 2,3%. Itu beliau sampaikan di Raker dengan DPR. Lalu beliau juga sampaikan bahwa kuartal 2 2020 kita memang mengantisipasi terjadinya penurunan. Kuartal 3 itu diharapkan mulai membaik, tetapi membaik itu belum tentu balik ke new normal. Sebenarnya new normal itu apa sih? New normal itu sebetulnya adalah kondisi dalam ekonomi yang memang ini adalah equilibrium yang baru. Kalau kita lihat-lihat sebenarnya Indonesia itu bukan pertama kali mengalami seperti ini, new normal. Mungkin untuk Bapak Ibu yang tahun 98 sudah ada di dunia kerja atau mungkin sudah kuliah sehingga sudah tahu kondisi seperti apa, pasti paham. Sebelum tahun 98, 1 US dollar itu hanya kisaran 2.000 rupiah saja. Tetapi setelah tahun 98 tidak pernah turun di bawah 7.000 per US dollar. Artinya apa? The new normal sudah berubah, sudah tidak 2.000 lagi, mungkin 10.000, bahkan sekarang di belasan ribu. Nah, kondisi seperti ini yang kita akhirnya harus adjust, kita harus mampu mengevaluasi. Yang pertama kita evaluasi adalah sumber pemasukan kita, karena bagaimanapun itu adalah cash yang masuk ke dalam rumah tangga yang akan menentukan apakah keluarga kita bisa survive this crisis or not. Nah, yang berikutnya adalah menghitung ulang budget rumah tangga kita. Jadi, ibu-ibu, kondisi ini pasti berdampak dengan skala yang berbeda-beda. Ada yang dampaknya kecil, ada yang dampaknya besar, tergantung dari situasi kehidupan masing-masing. Satu yang harus diidentifikasi, apa saja sih potensi kenaikan biaya-biaya yang akan terjadi dalam rumah tangga kita. Nah, kalau dari kondisi saya sendiri nih, saya sharing, itu pastinya biaya listrik itu pasti ada penambahan. Kemudian kuota internet itu udah pasti, anak saya 2, suami saya 1, semuanya membutuhkan kuota internet termasuk saya sendiri. Tidak mungkin satu modem dibagi 4 orang, apalagi isinya kerjaan saya Zoom class terus, suami saya selalu team meeting terus, anak-anak saya pun juga tipe sekolahnya yang memang very aktif melakukan Zoom meeting, bukan cuma sekedar memberi tugas. So, dari situ aja sudah pasti ada perubahan. Nah, yang kedua, potensi berkurangnya penghasilan akibat kondisi perusahaan yang juga kena imbas. Saya tidak tahu, mudah-mudahan kalau di OJK tidak ada yang kena imbas. Tapi seberapa lama ini bisa bertahan? Untuk keluarga kami sendiri, itu kami sudah mengalami imbas. Suami saya tidak dapat THR tahun ini, ya sudah, mau diapain lagi gitu ya, karena memang dari kementerian sudah mengirimkan surat untuk level jabatan tertentu tidak ada THR, ya udah kami udah siap-siap aja dan ternyata kejadian. Oke, bagaimana akhirnya? Artinya
plan-plan yang sudah dibuat sebelumnya harus dilakukan adjustment. Tetapi kami tetap bersyukur. Kenapa? Kami masih dapat pemasukan kok, walaupun mungkin berkurang. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin nanti harus mengalami pengurangan tunjangan dan lain-lain, ya sudah harus terima. Karena memang kondisinya itu sudah berubah. Nah, pertanyaannya, dari kondisi yang berubah ini, mana yang berimbas untuk keuangan kaki? Akan budget dengan sistem pos alokasi yang lebih sederhana. Tips dari saya saat budget bengkak itu, pertama kita harus mengatur prioritas. Ayo diurut dulu, mana yang wajib yang memang tidak bisa kita hilangkan. Lalu mana pengeluaran rumah tangga rutin yang memang bisa dihemat. Dan nomor 3, tetap harus menyisihkan untuk dana darurat. Caranya gimana? Kita bisa ubah alokasi budget kita. Contoh, kalau di Z Finance itu kita biasanya ngebaginya tuh 3, living, saving, playing. Di dalam living itu adalah berbagai biaya-biaya tidak bisa kita negosiasikan, termasuk kalau katakanlah sebelumnya kita bisa membagi pos saving itu 30%, lalu playing itu 20%, maka ada kemungkinan sekarang nih di masa krisis ini mungkin di bulan-bulan awal kita kesulitan nih memanage sehingga post living kita bengkak. Nah, post living kita bengkak itu menjadi 70%. Nah, artinya harus ada dikorbanin. Nah, dikorbanin itu sebaiknya adalah post playing dulu, jangan post savingnya, karena saat ini malahan selagi Anda masih punya penghasilan, yuk kita kumpulkan dana darurat dengan secukupnya dan sebanyak-banyaknya. Itu dia kenapa di nomor 3 kita harus memperbesar saldo dana darurat. Perhitungan dana darurat yang sering saya sampaikan, Zephania sampaikan, di buku saya juga ada, itu adalah masa sebelum krisis. Sekarang di masa krisis itu kita ubah yuk, kita coba untuk mengumpulkan 12 kali dari post living kita tadi, terutama bagi rumah tangga yang sudah punya tanggungan. Nah, kalau misalnya di antara Anda ada yang masih lajang dan tidak ada tanggungan, barangkali ini sih sebetulnya tidak perlu sampai 12 kali ya, tetapi tidak ada salahnya untuk memenuhi sampai 12 kali post living, karena membuat ketahanan finansial di rumah tangga kita menjadi lebih baik lagi. Nah, saran dari kami, disimpan di tabungan terpisah sebagai cadangan yang pertama. Selebihnya silakan simpan di reksadana pasar uang. Kalau memang tidak mau, ya langsung semuanya di tabungan saja ya. Nah, kelola investasi adalah tahap yang keempat. Tapi begini, kita tuh harus mengutamakan dana darurat sebelum kita berinvestasi. Di tahap nomor 4 ini, yang saya minta pertama kali adalah jangan panik. Pantau terus kecukupan dana darurat kita ya. Lalu evaluasi dan atur ulang portfolio aset investasi sesuai dengan profil risiko kita masing-masing. Artinya, kalau misalnya Anda sangat suka menggunakan emas ya, boleh gitu, tetapi jangan semuanya ditaruh di emas. Jadi tetap harus ada ditaruh di tempat lain ya. Kan sekarang OJK juga pasti teman-teman juga paham, ada pasar modal syariah dan sebagainya, alternatifnya sudah banyak sekali melakukan penyebaran aset investasi. Nah, inilah kenapa. Karena gini, kalau lagi masa krisis, iya betul logam mulia naik sekali. Tapi kalau nanti sudah masuk new normal, dia akan mulai turun. Nah, disinilah kenapa pentingnya kita memiliki portfolio yang sesuai dengan profil risiko kita masing-masing. Lalu kalau memang masih memungkinkan, tetaplah berinvestasi dengan konsep berkala. Artinya, setiap bulan tetap sisihkan. Kan tadi udah ada tuh living, saving, playing. Nah, berarti untuk konsep yang saving tadi itu, dan sebaiknya kita tetap nih untuk menjalankan perencanaan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Apakah harus ada adjustment? Mungkin saja kalau memang di dalam rumah tangga kita situasinya memang sedikit berbeda. Ini yang paling penting, nomor 5, hindari spekulasi jangka pendek. Bahkan kalau dalam syariah itu investasi tidak boleh ada spekulasinya ya. Jadi ada perbedaan dengan misalnya kita investasi saham, let's say sahamnya udah saham syariah, tetapi caranya yang tidak syariah, nah itu juga harus dihindari gitu ya. Nah, bagaimana supaya kita berinvestasi tetap bisa sesuai dengan syariah? Salah satunya itu dengan memahami apa yang kita beli dengan cara yang baik ya. Jadi ada tuh beberapa ngobrol dengan IDX Islamic
Itu ada beberapa checklist untuk kita tetap bisa menjalankan investasi secara syariah meskipun investasinya tidak secara langsung. Kalau tidak langsung kan lewat reksadana. Itu mah udah gampang aja, tinggal pilih aja reksadana yang berbasis syariah, selesai. Tapi kalau misalnya mau berinvestasi sendiri, misalnya langsung ke pasar modal, ya sudah, berarti artinya selain memilih emitennya, kita juga harus mampu mengelolanya dengan cara yang tidak melanggar prinsip syariah. Lalu yang kelima, kita mulai memprioritaskan berbagai pos untuk kesehatan. Nah, yang kemudian kita juga tetap memisahkan ya. Jadi yang wajib misalnya bayar cicilan dan uang sekolah anak. Lalu kalau ada kebutuhan, makan, minum, dan pengeluaran untuk kesehatan itu harus diutamakan. Fokus pada gaya hidup sehat, nah tetapi jangan berlebihan juga. Kayak misalnya nih waktu awal-awal semua beli sanitizer, saya sampai tanya ini mandi atau apa sih sama hand sanitizer ya, kok sampai beli hand sanitizer sampai berapa botol gitu kan. Nah itulah situasi dimana kita terlalu cemas sehingga kita tidak melakukan pembelian secara mindful. Nah itu kenapa pentingnya kita harus mengerti gimana mengelola keuangan dengan baik supaya pembelian kita itu memang tetap dilakukan secara mindful. Nah Bapak Ibu, kita juga bisa cari aktivitas yang free di waktu bekerja dan juga di waktu luang kita. Nah, saya mau tanya dong, bisa share di chat mungkin kalau memang bisa chat ya. Aku mau nanya nih, selama ini melakukan kegiatan activity-nya apa aja nih? Boleh di-share di chat, misalnya aku jadi lebih rajin masak, aku rajin berkebun, aku jadi lebih rajin baca buku. Silakan, saya tunggu. Apa saja aktivitas free yang memang dilakukan oleh ibu-ibu dan mungkin ada bapak-bapak di sini juga. Di waktu bekerja ngapain supaya lebih produktif, dan di waktu luangnya juga ngapain? Silakan, boleh ditulis di kolom chat. Saya tunggu. Aku lebih rajin olahraga katanya. Terus siapa lagi? Aku jadi sempat olahraga secara teratur. Ih, asik ya. Padahal tadinya kan sebenarnya harusnya olahraga emang sering, tapi sekarang kita jadi lebih rajin. Stretching dengan yoga. Oke. Siapa lagi nih? Oh, aku dekor rumah. Hati-hati ya. Dekornya jangan kebablasan. Nanti malah jadi banyak bocor-bocor halus gitu kan. Jadi udah rapi tiba-tiba pengen nambah ini, pengen nambah ini. Nah, itu juga hati-hati. Oke. Oh, aku tadinya nggak pernah baking jadi baking. Aku arrange donasi teman-teman kantor rumah sakit terdekat. Wow. Berkebun, masak. Wow, luar biasa ya. Masak segala menu. Wow, masak terus Mbak. Takut jajan. Setuju. Saya lebih rajin masak. Percaya nggak? Saya aja yang tadinya nggak masak jadi masak, tapi masaknya cuma sanggup weekend. Kalau weekdays, aduh, mohon maaf lahir dan batin deh, kakak lelah gitu ya. Jadi lebih baik memang hanya di weekend aja gitu. Nah, sama rajin masak juga karena nggak ada asisten. Waduh, kalau itu mah beda lagi ya ceritanya. Aku alhamdulillah masih ada asisten, tetapi aku tetap masak. Nah, semakin senang baca. Wah, asik banget nih. Aku jadi makin semangat nih hari ini melihat betapa semangatnya teman-teman dari Rois OJK. Nah, teman-teman, untuk mencari aktivitas yang free itu tidak perlu istilahnya kita keluar banyak biaya ya, tetapi juga bisa kita lakukan dengan mencari apapun yang ada. Nah, itulah salah satu bentuk kita mengelola keuangan, karena nggak harus loh kita semuanya beli, istilahnya mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Nah, terakhir adalah hindari pembelian konsumtif dengan pinjaman. Kalau bisa saat ini tunda dulu berbagai pembelian yang memang tidak urgent. Kalau bahasanya saya tuh bercanda-bercandanya adalah kurang-kurangin deh barang-barang berjenis anes. Apa tuh Mbak Prita anes? Unnecessary alias tidak terlalu dibutuhkan gitu ya. Nah, itu ngerinya kalau udah kita keseringan nih beli barang-barang berjenis anes, nah akhirnya kita jadi merasa itu the new normal gitu kan. Akhirnya kita merasa bahwa kita nggak bersalah lagi nih untuk membeli barang-barang yang anes tersebut, sehingga itu nanti bisa merusak juga keuangan kita. Nah, usahain banget kita tetap punya prioritas berpegang yang tadi ya, wajib butuh ingin dalam pengeluaran rumah tangga. Nah, kalau untuk tabungan, kalau sudah memadai dan memang pembeliannya sangat diperlukan, silakan saja pilih dengan promo yang terbaik. Nah, itu kira-kira dari saya hari ini sharingnya. Buat saya sih pesannya selalu nih di setiap kelas online saya selama masa COVID-19 ini, Bapak Ibu semua mengalami kok hal-hal dengan skala yang berbeda-beda ya. Seperti waktu itu saya lihat video puisinya Mbak Rebecca Tumewu itu
indah banget gitu ya. Beliau bilang bahwa we are not on the same boat. Artinya gini, ya kita mengalami ujian COVID-19 ini, pandemi ini sama-sama. Tetapi skala dan apa fasilitas yang kita dapati itu berbeda-beda. So disitulah dibutuhkan kita rasa empati, rasa simpati, dan apa kebaikan ini sangat dituntut tinggi. Kita pun juga dituntut untuk mengelola penghasilan kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus menerima apapun yang ada. Nah barangkali inilah saatnya memang Allah menyeimbangkan rezeki kita. Jadi rezeki kita itu benar-benar hanya yang halal aja. Yang mungkin selama ini ada hal-hal yang nggak baik-baik ya, mungkin sekarang jadinya kita benar-benar hanya melakukan hal-hal sesuai dengan apa yang dicukupkan oleh Allah. Jadi dari saya, jangan cari yang tidak ada, nikmati saja yang di depan mata. Saat ini yang di depan mata ibu-ibu dan bapak-bapak adalah Prita Gozi. Jadi silahkan kalau ada yang mau diskusi atau tanya jawab, kita masih punya waktu sampai pukul 13.30 nanti. Begitu kira-kira, Mbak. Terima kasih Mbak Prita nih atas sharingnya, semangat banget. Jadi kayaknya mungkin buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang lagi join baik dari YouTube maupun Zoom Voice OJK bisa raise hand kalau misalnya ada pertanyaan. Karena pertanyaan pertama datang dari kerabatnya Bu Prita nih, yaitu Mbak Lucy. Siapa tuh? Mbak Lucy ya Mbak ya. Oke. Yang pertanyaan sebenarnya mewakili ibu yang lain.